Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi ya kita di hari yang cerah ini. Alhamdulillah. Nah, selalu jaga kesehatan kita di tengah-tengah virus corona ini. Selalu jaga kebersihan, cuci tangan kalian, nah, supaya kalian tetap sehat walafiat. Nah, Iya Pak, amin. nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar materi yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Amin. Mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa. Ya. Berdoa akan saya pimpin di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah baik dan masih semangat. Udah sarapan atau belum ini? Alhamdulillah sudah Pak. Waduh, itu tapi Budi itu masih kurang semangat itu Budi. Nah, seperti biasa kita akan mainkan sedikit permainan ya. Ya Pak. Oke. Kalian cuma perlu mengingat apa yang Bapak katakan dan menebak yang Bapak katakan ya. Ya. Oke, bisa Pak. kita mulai ya. Bisa. Nah, oke. Ini kipas. Kipas. Yang ini kapas. Kapas. Kalau yang ini kupas. Kupas. Oke, bisa dimulai ya. Bisa Pak. Oke. Nah, tuh dua. Kalau yang ini, Kupas. nah betul. Sip. Nah, sekali lagi ya. Oke. Yang ini Kipas Pak. salah. Kok salah Pak? Nah, coba lebih kencang lagi ya. Ini kipas. Kipas. Yang ini, Kupas. kalau yang ini, Kapas. nah salah lagi. Ini kipas. Yang ini kapas. Nah, kalau yang ini kupas. Nah, Kupas. oke, sekali lagi ya. Biar lebih semangat, oke? Ya. 1, 2, 3. Yang ini. Kapas Pak. Nah, di sini jari Bapak itu tidaklah penting. Yang penting adalah kata ini, yang ini, kalau yang ini. Nah, itu pasangannya apa? Nah, Bapak walaupun jarinya jempol bilang kalau yang ini pasangannya adalah kupas, nah kalian bilangnya kupas juga. Udah semangat ya anak-anak sekarang? Sudah Pak. Nah, oke. Kita lanjut ke materi saja ya. Ya Pak. Nah, kemarin kita kan sudah membahas pengertian permintaan dan penawaran dan juga jenisnya. Sekarang kita bahas untuk faktor yang mempengaruhinya. Dikeluarkan buku catatannya ditulis anak-anak. Ya Pak. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, mungkin ada yang tahu faktor yang pertama apa saja? Harga Pak. Ya, bagus sekali. Harga dari barang itu sendiri. Nah, jika harga itu naik, kemungkinan permintaan itu akan turun. Nah, begitupun sebaliknya, jika permintaan naik, itu kemungkinan harganya itu pastilah
turun. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ya Pak. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, yang kedua, mungkin ada yang lain mau mencoba? Ya, ada Pak, Ya, gimana Mas? yaitu pendapatan konsumen. Oh iya, pendapatan konsumen. Betul sekali. Nah, mengapa pendapatan konsumen ini juga mempengaruhi permintaan? Nah, karena semakin tinggi pendapatan yang mereka miliki, maka kemungkinan permintaan yang mereka ajukan itu juga banyak, semakin tinggi. Nah, misal saja pegawai negeri memiliki gaji 3 juta. Nah, ada juga tukang becak. Nah, mereka punya gaji 1 juta. Nah, ini kan ada selisih 2 juta. Nah, ini memungkinkan perbedaan permintaan. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Paham? Ya Pak. Oke. Yang ketiga adalah selera. Nah, masing-masing dari kita itu kan memiliki selera yang berbeda-beda ya anak-anak ya. Nah, Ya, ada Pak. yang misal kalau sabun ada yang suka merek A, nah yang satu lagi suka merek B. Nah, itu kan kita memiliki selera yang berbeda-beda. Nah, seperti itu kemungkinan kalau di kota A suka sabun merek A, lah mereka banyak akan permintaan akan sabun merek A, seperti itu ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke ya. Kemudian yang keempat, ada yang mau mencoba lagi? Yang keempat? Mungkin jumlah penduduk Pak. Jumlah penduduk. Ya, bagus sekali. Jumlah penduduk. Jangan lupa catat ya anak-anak ya. Ya Pak. Nah, di sini jumlah penduduk itu juga sangat berpengaruh. Sama seperti pendapatan tadi ya. Semakin banyak penduduk, nah, maka permintaan akan semakin banyak. Misal, di kota A ada 4.000 penduduk. Nah, sedang di kota B ada 7.000 penduduk. Nah, di situ kan terlihat perbedaan jumlah penduduk. Nah, pasti permintaannya pun juga akan berbeda juga. Seperti itu ya, anak-anak. Oke. Yang kelima adalah ketersediaan barang pengganti. Nah, mengapa ketersediaan barang pengganti itu sangatlah penting? Nah, dikarenakan jika suatu barang itu sangatlah mahal, misal ya, beri contoh itu gula. Nah, misal pada minggu pertama harga gula itu 13.000. Nah, kemudian minggu kedua dia naik harganya menjadi 13,5 dan seterusnya. Nah, itu kemungkinan akan ada barang pengganti. Nah, misal seperti kopi ada gulanya langsung seperti itu. Nah, jadi kita tidak perlu memerlukan gula. Nah, itu kan lebih terjangkau lagi. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya Pak. Oke, kita lanjut. Mungkin yang keenam ada yang mau mencoba? Belum tahu Pak. Belum tahu ya. Ini adalah prediksi konsumen. Nah, di sini itu konsumen akan memprediksi harga itu akan tetap di minggu atau bulan selanjutnya atau akan berubah-ubah. Nah, seperti itu. Misal harga sembako. Nah, harga sembako misal minggu pertama ke minggu kedua itu tetap. Nah, ke minggu ketiganya itu naik, minggu keempatnya naik. Nah, pasti konsumen itu akan berpikir di minggu keempatnya ini. Nah, oh kemungkinan di minggu kelima akan naik lagi harganya. Nah, pasti mereka akan banyak permintaan pada minggu keempat ini. Begitu ya anak-anak ya, sudah jelas? Mungkin bisa diulangi Pak yang poin prediksi konsumen. Oh iya. Nah, jadi di sini konsumen itu memprediksi harga. Nah, harganya itu dari minggu
pertama, kedua itu kan tetap. Misal sembako ya, minggu pertama Ya, ke Pak. kedua tetap. Nah, untuk yang minggu ketiga dan keempat itu terus naik harga sembako. Nah, pasti konsumen itu akan berpikir, nah, oh ini kok harga sembakonya kok terus naik ya. Nah, akhirnya mereka memiliki inisiatif untuk membeli sembako di minggu keempat ini lebih banyak. Nah, akhirnya permintaan di minggu keempat kan lebih banyak daripada minggu-minggu selanjutnya. Seperti itu ya, anak-anak ya, sudah paham? Ya Pak, Ya, sudah. oke, selanjutnya kita bahas untuk penawaran. Nah, apa saja? Mungkin ada yang mau membantu Bapak lagi? Yang pertama, Mungkin masih sama Pak, harga barang Pak. ya, bagus. Nah, harga barang itu sendiri. Nah, namun di sini berbeda. Kalau di permintaan tadi kan kalau harga naik, nah itu permintaan akan menurun. Kalau di sini penawaran itu harga barang naik, maka penawaran pun akan ikut naik juga. Nah, karena produsen ingin mendapatkan laba yang banyak seperti itu. Nah, begitupun sebaliknya jika harga turun, maka penawaran pun akan berkurang juga atau turun. Oke, yang kedua, mungkin ada yang membantu lagi, siapa? Ya Mas Dio, mau coba? Ya Pak. Ya apa Mas Dio? Mungkin biaya produksi Pak. Oh iya, bagus. Nah, biaya produksi dan juga teknologi yang digunakan. Nah, biaya produksi di sini juga mempengaruhi penawaran. Karena apa? Semakin sedikit biaya produksi yang dikeluarkan, maka mereka akan mampu menghasilkan produk-produk mereka semakin banyak sehingga penawarannya pun akan semakin banyak. Nah, jika mereka menggunakan teknologi yang semakin modern atau semakin canggih, nah kemungkinan biaya produksi itu akan bisa dikurangi atau semakin rendah biaya produksinya yang dikeluarkan. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga, mungkin ada yang mau lagi mencoba? Mas Samsul, coba Mas Samsul. Mungkin alamnya Pak. Oh iya, betul sekali, faktor alam. Nah, jadi memang benar ya anak-anak ya, faktor alam itu memang mempengaruhi sekali penawaran. Misalnya saja itu pertanian padi ya anak-anak ya. Nah, itu mereka pasti membutuhkan cuaca yang tetap atau mungkin tidak berubah-ubah. Nah, bisa saja cuaca itu berubah-ubah ketika mereka menanam padi. Nah, di situ mereka bisa saja gagal panen, para petani itu gagal panen, akhirnya mereka tidak bisa melakukan penawaran keluar. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Ya. Nah, mungkin yang lain lagi siapa? Itu yang belakang itu, coba yang belakang itu. Belum tahu Pak. Oh iya. Nah, seperti yang di permintaan yaitu ketersediaan. Ketersediaan barang pengganti. Nah, di penawaran ketersediaan barang pengganti itu juga sangat mempengaruhi. Nah, misal saja barang A itu harganya lebih tinggi daripada barang B. Nah, maka produsen itu pasti akan lebih memilih untuk memproduksi yang barang A karena mereka ingin mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih besar lagi. Seperti itu ya Nana ya. Ya Pak. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah di sini juga sangat berpengaruh terhadap penawaran. Nah, misal saja pajak dan subsidi.
Nah, semakin tinggi pajak yang dicantumkan oleh pemerintah, maka kemungkinan perusahaan atau produsen itu akan semakin menurunkan penawaran mereka karena mereka tidak mau mengeluarkan untuk pajak yang terlalu besar seperti itu ya. Nah, untuk subsidi, nah ini akan sangat membantu produsen. Nah, karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu banyak karena sudah ada subsidi dari pemerintah ya anak-anak ya. Ya. Oke, sudah bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Oh iya. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin ada yang mau coba lagi? Jumlah produsennya Pak. Oh iya, Budi, bagus Budi. Jumlah produsen. Nah, jumlah produsen ini juga sangat pengaruh terhadap penawaran. Nah, semakin banyak produsen yang menawarkan produk yang sama, nah maka penawaran itu akan semakin melonjak, naik dan naik. Nah, mungkin mereka itu dari beberapa produsen mungkin dari harganya itu berbeda atau kemasan dan lain-lainnya itu berbeda. Nah, tapi penawaran akan terus meningkat karena banyaknya produsen tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Oke, nah kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah prediksi produsen. Nah, kalau di sini di permintaan yang prediksi adalah konsumen. Nah, kalau di penawaran itu yang memprediksi adalah produsen. Mengapa? Nah, jika harga terus melonjak naik, nah maka produsen akan berpikir, nah ini mengapa kok melonjak naik? Nah, mungkin bahan bakunya itu sulit didapatkan. Nah, mungkin mereka akan mencari alternatif lain atau mungkin stok yang mereka tawarkan keluar itu akan dikurangi. Mungkin separuhnya yang dikeluarkan dan separuhnya lagi untuk mereka jadikan stok untuk dijual minggu depan atau bulan depannya lagi supaya mendapatkan laba atau keuntungan yang lebih besar lagi. Begitu ya anak-anak ya. Mungkin Ya, sampai Pak. sini ada yang dipertanyakan atau kurang jelas? Kayaknya sudah Pak. Oh sudah ya, baik. Nah, sekarang Bapak punya soal untuk kalian ya. Iya Pak. Ya Pak. Silahkan kalian bagi kelas ini menjadi 2 kelompok besar, kanan dan kiri ya. Oke. Nah, pertanyaannya silahkan dicatat. Nah, baik. Nah, akhir-akhir ini kan masih marak penyakit virus corona ini ya, Nana ya. Ya Nah, Pak. di situ pemerintah itu memberi anjuran agar kita menggunakan hand sanitizer. Nah, sedangkan harga hand sanitizer itu sendiri kan cukup mahal ya, Nana ya. Iya Pak. Nah, Ya, Pak. banyak juga orang yang belum mampu untuk membelinya. Nah, ini apa tindakan yang akan diambil oleh produsen dan konsumen? Nah, itu pertanyaannya ya, tolong catat. Nah, jadi apa tindakan yang akan dilakukan produsen dan konsumen? Nah, setelah tahu ada kejadian seperti itu, ya kan? Nah, setelah itu silahkan kalian diskusikan dan analisis dengan teman-teman kelompok kalian. Kemudian nanti setelah selesai kalian bilang kita bahas bersama-sama. Bisa dipahami ya? Siapa? Oke, dipersilahkan. Nah, yuk coba. Nah, tadi ada prediksi jumlah produsen. Nah, terus pendapatan konsumen, ketersediaan barang pengganti. Nah, mungkin kalian bisa ambil salah satu dari bagian ini. Ini bisa seperti itu. Mungkin ada yang sudah dari Saya, kelompok Pak. kiri atau kanan? Saya Oh Pak. iya, kelompok kiri, silahkan kelompok kiri. Dari sisi konsumen khususnya saya Pak, saya dan teman-teman itu Ya. untuk mengatasinya lebih memilih dengan berusaha membuat sendiri hand sanitizer dengan bahan-bahan alami yang ada di sekitar Pak. Oh iya, bagus sekali jawabannya dari kelompok kiri. Beri tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Mungkin dari kelompok kanan mau menambahkan, atau mungkin ada yang bisa dibantu?
Mungkin produsen menyetok Oh iya, barang silakan. yang banyak Pak, sehingga Gimana? Bisa diulangi? mungkin dari produsen menyetok barang Pak, sehingga dapat membuatnya sendiri dengan seharga seminimal mungkin. Oh, ya. Bagus sekali juga jawaban dari kelompok kanan. Beri tepuk tangan juga. Ya, bagus sekali. Nah, memang benar ya. Nah, jika harga hand sanitizer mahal itu kemungkinan produsen itu akan membuat produk lain. Nah, mungkin fungsinya, kegunaannya semuanya sama, akan tetapi harganya itu cukup terjangkau, nah, atau relatif murah. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kalau dari segi konsumen, nah itu pasti mereka akan membeli produk baru dari produsen ini karena lebih terbilang murah atau terjangkau, seperti itu. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan materi tadi, yaitu ketersediaan barang pengganti. Nah, jika suatu barang mahal, maka kita akan harus bisa mencari barang-barang pengganti yang serupa, fungsinya sama, kegunaannya sama, semua sama. Nah, akan tetapi harganya mungkin bisa saja berbeda atau lebih relatif murah atau terjangkau, seperti itu ya anak-anak ya. Ya Pak. Nah, oke, sudah ya. Nah, sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, marilah kita lakukan revisi terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah, oke, tadi kita membahas faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penawaran ya. Nah, satu, kita bahas tentang permintaan dulu. Oke, tadi apa saja? Yang pertama, harga barang Pak. oh ya, betul, harga barang. Jadi dalam permintaan itu harga semakin tinggi maka permintaannya akan semakin turun. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua apa? Pendapatan konsumen Oh Pak. iya, betul ya, pendapatan konsumen. Jadi semakin tinggi pendapatan yang diperoleh oleh konsumen, maka permintaan mereka akan semakin tinggi pula. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, Jumlah penduduk. Pak. selera konsumen. Oh iya Selera iya Pak, konsumen. lupa Ya. Pak. Mungkin kebalik ya nulisnya ya. Iya. Nah, selera konsumen lah. Konsumen kan memiliki selera yang berbeda-beda. Nah, pasti mereka juga akan membeli produk yang berbeda-beda juga, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tadi jumlah penduduk. Ya, sama dengan pendapatan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak juga permintaan. Nah, kemudian apa? Selain jumlah penduduk, anak-anak? Ketersediaan barang Pak. Oh iya, Pengganti. ketersediaan barang pengganti. Nah, di sini ketersediaan barang pengganti itu sangat berperan ya bagi kita semua, karena mungkin ketika barang mahal itu kita akan mencari alternatif lain. Misal gas LPG mahal, nah kita akan cari yang lain yaitu minyak tanah, seperti itu. Kemudian apa anak-anak? Prediksi konsumen. Nah, prediksi konsumen. Nah, konsumen mungkin akan prediksi harga, yaitu misal harga sembako tadi dari minggu pertama ke kedua naik. Nah, minggu ketiga naik lagi. Nah, mungkin mereka akan menambah permintaan pada minggu ketiga. Nah, minggu selanjutnya mungkin permintaan akan menurun. Oke, selanjutnya kita bahas yang penawaran. Penawaran tadi yang pertama adalah Harga barang Pak. nah, harga barang, betul, sama seperti permintaan. Nah, tapi di sini semakin harga naik, maka penawaran pun juga akan semakin naik. Nah, karena mereka produsen ingin menghasilkan laba yang banyak. Kemudian yang kedua adalah Biaya produksi. ya, biaya produksi, betul. Semakin kecil biaya produksi yang dikeluarkan, maka mereka akan menawarkan semakin banyak pula produk mereka. Kemudian apalagi? Faktor alam. Faktor alam, ya betul. Nah, petani itu sangat dipengaruhi oleh faktor alam. Karena jika musimnya terus panas itu mereka kemungkinan bisa gagal panen, seperti itu ya Nana ya. Nah, yang berikutnya adalah Ketersediaan barang pengganti. ya, ketersediaan barang pengganti. Nah,
Betul sekali, barang pengganti sangat berpengaruh juga terhadap penawaran. Nah, kalau adanya barang pengganti, kemungkinan produsen akan pindah ke barang pengganti tersebut, memproduksinya semakin banyak seperti itu. Nah, kemudian apalagi kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah bisa berupa pajak dan subsidi. Oke, tadi ya. Oke, selanjutnya Jumlah produsen. Nah, semakin banyak produsen yang produksi barang yang sama, mungkin penawaran juga akan semakin banyak seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Prediksi produsen, Pak. prediksi produsen. Nah, bagus. Nah, jadi produsen di sini juga memprediksi harganya itu terus naik apa tidak. Nah, jika terus naik mungkin mereka akan mencari bahan baku lain yang mungkin bisa digunakan sama untuk menghasilkan barang mereka seperti itu. Nah, jadi cukup sekian ya anak-anak materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, tetap jaga kesehatan kalian di musim penyakit corona ini. Nah, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan kalau kalian berpergian atau pulang dari manapun. Ya anak-anak ya. Ya, Pak. Nah, cukup sekian dari Bapak. Bila Bapak ada salah tutur kata, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.